Viral di media sosial pemirsa acara pernikahan di sebuah gedung di Jakarta tanpa hidangan makanan. Diduga ditipu pihak wedding organizer. 5 orang diamankan usai korban yang mencapai ratusan melapor ke polisi. Acara resepsi pernikahan di salah satu gedung di Jakarta Barat viral di media sosial. Karena para tamu tidak mendapatkan hidangan makanan. Meski acara tetap berlangsung, namun meja konsumsi tampak kosong. Karena pihak wedding organizer bernama Ayu Puspita mangkir. Tak lama berselang, ratusan orang korban wedding organizer bodong langsung menggerebek rumah pemilik WU di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Saat diinterogasi oleh korban, pemilik WU berbelit-belit memberikan keterangan. Untuk mengumpulkan rejidanan itu dari penjualan untuk penjualan ke depan sih penjualan gigi seperti itu lagi. Memang karena saya punya sendiri seperti barang dekor seperti itu, jadi kan tidak pakai vendor mas, saya hanya bayar pekerjaannya saja seperti itu. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi berupaya menenangkan dan meredam amarah massa agar tidak terjadi aksi anarkis. Tak puas menggeruduk rumah pelaku, para korban wedding organizer bodong tersebut mendatangi Polres Metro Jakarta Utara. Salah satu korban bahkan alami kerugian sampai ratusan juta rupiah. Sementara pihak Polres Metro Jakarta Utara mengatakan sebanyak 5 orang diamankan, termasuk Ayu Puspita selaku pemilik wedding organizer. Saya total pembayaran itu sekitar 170-an, yang udah masuk sekitar 147 sih. Itu untuk gedung aja atau kesemuanya? Kesemuanya Pak, jadi kita tuh diiming-imingi dengan banyak bonus-bonus yang lumayan banyak lah gitu dari itu ya, dari total. Jadi kan kita ada pembayaran tuh ada 3 termin gitu. Jadi untuk termin pertama itu DP 50%. Nah terus ntar dari marketingnya tuh biasanya WhatsApp. Untuk kalau mau pembayaran lagi, ntar kita dapat beberapa bonus-bonus. Jadinya banyak yang tergiur lah. Untuk laporan sudah masuk 2 hari yang lalu. Kemudian tadi malam diamankan beberapa orang yang terkait dengan permasalahan tersebut, di mana kronologisnya yaitu WO ini sudah menerima uang untuk melaksanakan acara pernikahan atau resepsi, kemudian pada hari H-nya tidak terlaksana sesuai dengan kesepakatan. Salah satu contoh yaitu makanan yang harusnya dihadirkan pada saat pesta tersebut tidak datang, sehingga menimbulkan komplain dari para korban, dan korban membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Utara. Penipuan dan penggelapan wedding organizer ini terungkap setelah diviralkan tamu acara pernikahan di salah satu korban. Pihak wedding organizer sudah menerima uang untuk melaksanakan resepsi. Namun saat acara pernikahan, pihak WU tidak penuhi kesepakatan dengan pemilik acara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus dan Rio Manik, iNews melaporkan. Nekat beraksi tengah keramaian penumpang, 3 komplotan pencopet dibekuk petugas Transjakarta dan aparat TNI. Para pelaku tertangkap basah mencopot ponsel milik seorang jemaat gereja saat pulang usai mengikuti ibadat Natal Tiberias di Stadion Gelora Bung Karno. Petugas menangkap 1 dari 3 pencopet yang beraksi di tengah kepadatan penumpang bus Transjakarta jurusan Blok M Harmoni. 2 pelaku lainnya juga berhasil diamankan petugas di dalam bus yang sama. Aksi pencopetan ini terjadi di halte bus Transjakarta dekat pintu 6 GBK Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Pelaku tertangkap basah oleh penumpang lain saat tengah mencopot ponsel milik seorang jemaat gereja berinisial E saat akan kembali pulang usai mengikuti ibadat Natal Tiberias di Stadion Gelora Bung Karno. Polisi menyatakan ketiga pelaku yakni S, MJ, dan A merupakan komplotan spesialis copet yang biasa beraksi di bus Transjakarta. Sasarannya adalah penumpang yang lengah saat menyimpan barang berharga baik di saku celana maupun di dalam tas. Akibat perbuatannya, para pelaku diancam 5 tahun penjara. Masing punya peran dan cara tersendiri yang itu sudah sangat rapi permainannya. Yang satu melakukan pencurian barang bukti handphone dari korban,
saat yang bersamaan juga langsung berpindah tangan ke belakang, menyebar ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Sehingga pada saat dilakukan penangkapan, kita bisa mengungkap sekian banyak pelaku karena memang rangkaiannya berpindah tangan dengan cepat. Viral di media sosial pemirsa aksi nekat pelaku pencurian sepeda motor di tengah keramaian di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Aksi pelaku terekam jelas kamera CCTV dan membuat warga geleng-geleng kepala. Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Manunggal Sports Center Tuban, Jawa Timur ini benar-benar bikin geleng kepala. Pasalnya, pelaku berani menggesek motor di area olahraga yang kala itu masih ramai pengunjung. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat jelas seorang pria berjalan santai memasuki area lapangan futsal. Ia sempat memperhatikan situasi sekitar sebelum melihat sebuah motor metik terparkir dengan kunci masih menempel di dashboard. Setelah merasa aman, pelaku dengan tenang mengambil motor tersebut dan membawanya kabur. Pihak Polres Tuban membenarkan peristiwa tersebut, namun korban belum membuat laporan resmi ke polisi. Dari Satreskrim sekalian melakukan pendidikan dan mencari keberadaan korban untuk memberikan saran supaya melakukan atau membuat laporan. Sampai saat ini dari korban belum laporan ke Polres Tuban. Ya, informasinya dari rekaman CCTV yang beredar di sosial media adalah sepeda motor NMAX. Petugas kepolisian mengimbau apabila terjadi kehilangan barang berharga khususnya kendaraan bermotor, masyarakat diminta segera melapor agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Monster kenapa tuh? Sumpah. Kenapa sih? Guna belakang tadi punya. Sejak tanggal 3 Desember 2025, pihak kepolisian telah memanggil ABH untuk menjalani proses penyidikan kasus bom SMA 72 Jakarta. Pemeriksaan dilakukan di rumah aman dengan pendampingan penuh kedua orang tua dan kuasa hukum. Selama penyelidikan, kepolisian juga memeriksa saksi mata seperti para siswa dan guru SMA 72. ABH belajar dari mana untuk merakit bahan peledak tersebut, di mana ABH membeli beberapa bahan baku tersebut. Nah, termasuk kita akan mendalami terus. Kami akan sampaikan nanti kepada teman-teman sekalian terkait tentang hasil pemeriksaan. Tetapi perlu kita ketahui untuk kita sama-sama menjaga karena anak yang berkonflik dengan hukum ini masih berstatus anak. Sehingga ada beberapa informasi, beberapa data yang tidak boleh kita sampaikan secara vulgar ke teman-teman media ataupun dikonsumsi oleh masyarakat umum. Tapi kemungkinan akan ditahan Pak nanti Pak? Ya ini kita lihat. Meski sudah 3 kali diperiksa, hingga kini kepolisian belum menetapkan status hukum sebab usia ABH yang masih di bawah 17 tahun. Dengan kondisi kesehatan yang membaik, ABH kini masih di bawah pengawasan ketat pihak berwenang. Dari Jakarta, Keadela Rosa, Iriansyah, Jaka Samsa, iNews melaporkan.